Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rosalia Indasari, kelas D4 Transportasi Laut B, NIT 0820015208 dari absen 15. Dalam melanjutkan pemrograman framework Django, hal yang pertama kali kita lakukan ialah menginstalasi Python. Nah, jika belum mempunyai Python, kita harus mengunduhnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka website dari Python. Kita akan mengunduhnya. Link website akan saya taruh di kolom deskripsi. Setelah pengunduhan Python selesai, maka selanjutnya kita akan menginstal Python. Nah, di sini tampilan ketika kita selesai mengunduhnya. Untuk menginstalasinya, kita perlu mencentang add python 3.10 to pad dan kita pilih install now. Setelah penginstalan Python selesai dan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menginstal Django pada sistem operasi Windows. Nah, di sini saya akan membuka command prompt atau CMD. Lalu kita menginstal pip terlebih dahulu. Ketikkan perintah python pip install upgrade pip. Lalu kita enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah penginstalan pip berhasil, maka selanjutnya kita akan memeriksa versi dari pip tersebut. Nah, di sini gunanya untuk kita mengetahui apakah pip sudah terinstall di PC kita atau belum. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Django dengan ketikan perintah pip install Django, lalu kita enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Setelah penginstalan Django selesai dan berhasil, maka saya akan memeriksa versi dari Django tersebut. Dengan ketikan perintah Django admin version, kita enter. Nah, di sini akan muncul versi dari Django kita. Memeriksa Django adalah untuk mengetahui apakah Django sudah benar-benar berhasil terinstall di laptop atau PC kita. Nah, di sini kita akan membuat project dengan perintah Django admin start project tugasku. Selanjutnya, arahkan project tugasku dengan ketikan perintah cd tugasku. Lalu kita enter. Nah, untuk menjalankan project, kita akan merun servernya terlebih dahulu dengan perintah python manage.py run server. Nah, di sini ternyata ada error. Di sini dinyatakan kita harus menginstal Pillow. Nah, untuk menginstal Pillow, saya ketikkan python pip install Pillow. Lalu saya enter. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika kita sudah berhasil menginstal Pillow, maka saya akan merun servernya lagi. Nah, kita ketikkan perintah python manage.py run server, lalu kita enter. Langkah selanjutnya kita akan menginstal kode editor, dan di sini saya memilih Sublime Text. Nah, untuk pengunduhan atau download Sublime Text ini, kita menuju websitenya. Link websitenya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Kita pilih download for Windows. Nah, di sini akan secara otomatis mengunduh. Kita tunggu pengunduhan selesai. Langkah berikutnya, kita akan membangun aplikasi Django menggunakan template front end. Nah, di sini saya sudah memiliki template bidang segitiga. Link templatenya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Setelah proses download selesai, kita akan mengekstrak bidang segitiga itu. Nah, tampilan ketika sudah diekstrak akan seperti ini ya. Selanjutnya,
kita akan buka template bidang segitiga tadi. Nah, di sini terdapat folder assets, image, lalu ada elements, generic, dan index. Selanjutnya saya akan buka elements. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita buka lagi yang generic. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buka index. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terdapat kotak-kotak data seperti ini ya. Lalu di sini ada menu. Nah, dalam menu ini kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Nah, di sini merupakan tampilan yang sudah saya ganti akan berubah menjadi seperti ini. Pada halaman beranda ini, kita bisa mengganti tulisannya sesuai keinginan yang kita mau. Nah, jika ingin menggantinya, kita akan membuka sublime text terlebih dahulu, lalu kita klik index HTML. Untuk mengganti judul website tersebut, saya akan mengubahnya pada line 10. Nah, di sini saya akan mengubah menjadi seputar transportasi. Pada tulisan app segitiga ini, kita bisa mengganti sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggantinya menjadi transportasi. Lalu untuk baris ke-53 ini adalah Phantom, ini juga bisa diganti dengan saya ganti seperti ini ya. Nah, lalu saya akan mengganti tulisan template yang dirancang oleh HTML5 app itu menjadi transport 151. Pada line ke-55 yang ini, tulisan ini itu merubah pada tulisan halaman beranda yang ini ya. Nah, di sini saya akan menggantinya menjadi transportasi di Indonesia. Setelah semua sudah selesai diganti sesuai keinginan kalian, jangan lupa untuk tekan CTRL+S yang berfungsi untuk menyimpan setiap perubahan kecil yang kamu lakukan. Nah, selanjutnya saya kembali ke halaman beranda, lalu saya akan merefreshnya, apakah sudah terganti atau belum. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini pada halaman beranda sudah terganti apa yang kita ganti pada sublime text tadi. Langkah selanjutnya di sini terlihat pada halaman beranda ada kotak-kotak data dinamis seperti ini ya. Nah, saya akan mengubah nama-nama pahlawan ini menjadi nama-nama transportasi. Di sini cara mengubahnya, kita menuju website halaman admin. Pada halaman admin, di sini akan diarahkan untuk kita mengisi nama pengguna sama sandi. Nah, jika kalian belum memiliki akun, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun Jinggo sendiri, kita akan membuka command prompt atau CMD, lalu ketikkan perintah python manage.py create super user. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mengisi nama pengguna kita. Lalu kita enter. Di sini juga kita akan mengisi alamat email kita. Lalu kita akan membuat password dari akun Jinggo ini. Nah, di sini emang passwordnya tidak terlihat ya. Jadi, kalau sudah selesai di enter aja. Lalu kita masukkan passwordnya lagi, lalu di enter. Nah, ini tampilan ketika kalian sudah berhasil membuat akun Jinggo itu. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman admin. Di sini isikan nama pengguna dan kata sandi yang kamu sudah buat di CMD tadi. Lalu, jika sudah, kita klik masuk. Nah, pada bagian ini ternyata terjadi error karena saya lupa untuk merun servernya. Jadi untuk merun server, kita harus pergi ke CMD, command prompt,
Lalu ketikkan perintah python manage.py run server. Lalu kita enter. Setelah selesai, kita kembali pada halaman admin. Nah, kalian di sini harus merefresh ulang halaman tersebut ya. Jika sudah di-refresh, tampilannya akan menjadi seperti ini. Pada administrasi Django ada administrasi situs. Nah, ini ada menu autentikasi dan otorisasi. Nah, terdiri dari grup pengguna, lalu ada tindakan terbaru. Nah, ini mencakup tindakan-tindakan kalian atau aktivitas kalian pada halaman ini ya. Entah itu menambah atau mengeditnya. Nah, ini akan muncul pada tindakan saya terbaru ini. Lalu di sini ada fitur ganti kata sandi juga bisa. Lalu pada tema depan ini terdapat beranda. Nah, tampilan beranda seperti ini ya. Ada hubungi kami, ada tentang. Lalu kita lihat kembali halaman beranda ini. Nah, di sini kan kita akan mengisi atau mengubah data-data kotak dinamis ini. Nah, di sini caranya kita kembali ke halaman admin dan pilih beranda, lalu tambahkan beranda. Di sini ada kolom title sama teks. Nah, di sini saya akan mengisi title-nya menjadi kereta api, lalu saya menambahkan teksnya. Jangan lupa untuk klik simpan. Jika beranda sudah berhasil ditambahkan, tampilannya akan seperti ini ya. Dia masuk pada halaman beranda. Lalu kita kembali ke halaman beranda. Nah, di sini terlihat belum ada data kereta api yang saya tambahkan tadi ya. Nah, kita merefreshnya nih. Setelah di-refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, data kereta api udah masuk ya di sini, udah terlihat di halaman beranda. Selanjutnya, saya akan menghapus beberapa beranda yang telah saya buat. Nah, di sini contohnya saya klik yang titlenya Jenderal Sudirman ini ya. Saya klik lalu saya hapus. Nah, setelah dihapus, beranda Jenderal Sudirman berhasil dihapus. Lalu kita kembali ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini kan belum terhapus nih. Kita refresh lagi halamannya. Nah, terlihat bukan? Beranda Jenderal Sudirman yang saya hapus lewat halaman admin tadi sudah hilang di halaman beranda. Lalu saya akan menghapus beberapa data untuk menggantinya menjadi seputar transportasi ya. Jadi saya hapus beberapa. Lalu saya akan menambahkan beberapa beranda seputar transportasi atau nama-nama transportasi. Setelah saya menambahkan beberapa beranda terkait transportasi ini, kita akan kembali ke halaman beranda, lalu merefreshnya. Nah, akan terlihat ya, beberapa beranda yang sudah saya buat di halaman admin. Lalu saya di sini akan mengubah beberapa tentang halaman tentang. Nah, kita pilih nih icon menu ini. Lalu kita pilih halaman tentang. Dan di sini kan masih tentang pahlawan nih. Saya akan merubahnya seputar transportasi. Lalu kita buka Sublime Text. Seperti kita akan mengubah halaman beranda tadi ya. Tapi bedanya kita pilih yang generic HTML. Pada generic HTML line ke-26 ini ada tulisan APP segitiga. Nah, ini akan saya ganti menjadi transportasi seperti halaman beranda tadi ya. Setelah saya ganti, jangan lupa untuk men-save-nya dengan cara ctrls. Lalu kita kembali ke halaman tentang. Nah, di sini kita harus refresh halamannya. Nah, terlihat ya, jika sudah tulisannya terganti dari APP segitiga ke transportasi. Berikutnya saya akan mengubah gambar serta tulisan yang ada pada halaman tentang ini menjadi seputar transportasi. Nah, caranya kita kembali ke halaman admin. Berhubung kita akan mengubah tentang, maka kita klik tentang. Nah, di sini akan terlihat ya.
tentang yang sudah saya buat tadi, tentang pahlawan nasional. Nah, itu diklik aja. Kita akan mengubahnya. Nah, di sini pada teks saya akan ubah menjadi seperti ini. Lalu pada gambar, saya akan memilih gambar tentang transportasi yang sudah saya download tadi ya. Nah, jangan lupa untuk klik simpan agar perubahan yang telah kamu lakukan bisa tersimpan. Nah, ini sudah berhasil ya, berhasil dirubah. Lalu kita kembali ke halaman tentang. Pada halaman tentang ini kita refresh. Nah, terlihat bukan? Halaman tentangnya sudah ganti seputar transportasi yang telah saya tambahkan tadi. Seperti ini. Ketika kalian akan menambahkan sebuah tentang, maka klik aja tentang, lalu tambahkan tentang. Nah, di sini ada kolom gambar sama teks. Kita isi aja apa yang akan kalian tambahkan. Nah, selanjutnya kita klik simpan ya. Lalu kita kembali ke halaman tentang. Lalu kita refresh halamannya. Nah, akan muncul seperti ini. Tentang yang telah kalian tambahkan tadi. Berikutnya kita klik pilihan menu. Nah, pada pilihan menu ini kita tadi sudah mengubah beberapa beranda sama tentang. Nah, pada menu hubungi kami tuh ada apa aja sih? Nah, kita klik dulu ya menu hubungi kami. Pada halaman hubungi kami ini, tampilannya seperti ini ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ternyata ada fitur untuk mengirim pesan atau masukan kepada admin. Nah, di sini tertera nama, email, sama pesan yang akan kalian kirim. Di sini kita ketikkan saja bebas ya. Namanya contohnya Mawar. Nah, lalu emailnya mawarmelati123@gmail.com. Jika sudah, ini pesannya terserah deh kalian mau kirim apa untuk admin. Nah, ini saya coba ketikkan ini sangat bermanfaat. Nah, lalu saya kirim nih, send. Untuk melihat apa yang kita inputkan tadi berhasil atau enggak, lalu kita akan beralih ke halaman admin. Nah, pada halaman admin kita klik hubungi kami ini. Nah, di sini kita harus merefresh dulu ya halaman admin. Nah, ternyata inputan yang kita bikin pada halaman hubungi kami tadi bisa masuk ternyata di sini. Sudah terlihat ya maksudnya. Nah, kita klik nih title-nya, Mawar tadi kan namanya. Nah, ini tertera nama, pesannya sama emailnya.